Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini video kali ini saya akan membahas tentang Total Quality Management. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NPMA 1W02202 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelola Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Dwi Setiawan MPD. Pertama, konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Pada dasarnya setiap lembaga pendidikan atau sekolah menginginkan memiliki mutu yang tinggi dan unggul. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul tersebut, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu. Total Quality Management atau TQM merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalan waktu, Total Quality Management juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Apa sih itu Total Quality Management? Menurut Coach dan Davis mengumumkan bahwa Total Quality Management dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama itu Total Quality Management didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha dengan memaksimalkan daya seiring melalui penyempurnaan yang terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Yang kedua, menyangkut cara pencapaiannya dan berkaitan dengan lingkungan serta dengan 10 karakteristik yang terdiri atas 1. Berfokus pada pelanggan internal dan eksternal. 2. Berobsesi tinggi pada kualitas. 3. Menggunakan pendekatan ilmiah. 4. Memiliki komitmen jangka panjang. 5. Kerja sama tim. 6. Menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan. 7. Menerapkan kebebasan yang terkendali. Yang 8. Memiliki kesatuan tujuan. 9. Melibatkan dan memberdayakan karyawan. Apa saja pemikir-pemikir Total Quality Management? Pemikirnya yang pertama itu W. Edward Deming pada tahun 1990 sampai 1993. Kedua, E. M. Cernan pada tahun 1904 sampai 2008. Ketiga, Arman Feigenbaum pada tahun 1992. Yang keempat, Philip B. Korsby pada tahun 1926 sampai 2001. Implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Total Quality Management dalam lembaga pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan dilakukan senantiasa secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. Yang kedua, standar mutu. Adanya standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilih budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Pilar-pilar Total Quality Management. Craig dan Kurzweil pada tahun 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Church pada tahun 1996 menghubungkan antar pilar-pilar tersebut sebagai berikut. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam organisasi tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat. Pada lembaga pendidikan atau sekolah, lulusan merupakan titik pusat tujuan lulusan berkualitas. Tidak mungkin terwujud tanpa proses pendidikan yang bermutu. Hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Apa saja sih penghambatannya? Yang pertama itu strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku,
alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga pendidikan. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat akibat banyak faktor yang diproyeksi di tingkat makro atau pusat, tidak terjadi atau tidak berjalan sebagai mestinya di tingkat mikro atau lembaga pendidikan. Filosofi baru. Dasar-dasar filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.